Hai, balik lagi di cerita horor. Kali ini saya akan menceritakan 5 kisah horor yang ada di Tol Cipularang. Buat kalian yang belum tahu, Tol Cipularang adalah tol yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Langsung saja kita masuk ke cerita pertama. Cerita pertama datang dari sebuah keluarga yang mengaku mengalami kisah horor dengan anaknya. Sebuah keluarga dari Jakarta berangkat pada malam Jumat sekitar pukul 10 malam. Anak sematawayang mereka kebelet pipis. Jadilah mereka berhenti sejenak agar si bocah dapat menuntaskan hajatnya. Namun, keanehan terjadi setelah si bocah pipis. Anak berusia 8 tahun tersebut menjadi murung dan pucat. Karena merasakan keanehan, keluarga tersebut tidak tinggal lama di Bandung. Pada hari Minggu mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Saat melintas di lokasi pipis, si bocah kembali meminta untuk turun. Tak lama kemudian, ayah dan ibu bocah tersebut panik karena anaknya hilang. Bertambahlah kekagetan ketika saat melapor. Mereka malah mendapati si bocah sudah berada di pos polisi tol selama 2 hari. Lalu siapa bocah yang ikut ke Bandung tersebut? Kalian bisa komen di bawah. Cerita yang kedua adalah sosok penunggu berwujud ular raksasa. Setiap tempat dipercaya memiliki sosok penunggu, tidak terkecuali Tol Cipularang ini. Penunggu Tol Cipularang dikenal dengan nama Kamilin. Pada zaman dulu, ia adalah sesepuh yang sakti. Saat pembangunan tol, ia mendatangi para pekerja dan berpesan agar dibangunkan jembatan penyeberangan pada kilometer 91. Hingga saat ini, arwahnya disebut-sebut masih tinggal di Gunung Hejo. Rumahnya ditandai dengan batu besar berwarna putih. Jika kamu beruntung, Kamilin kerap menampakkan diri sebagai sosok ular raksasa. Ukurannya sebesar paha orang dewasa dan memakai kalung emas. Ia sering muncul pada kilometer 88 sampai kilometer 100. Sekarang kita masuk ke cerita ketiga. Cerita ketiga adalah hantu wanita yang suka menumpang. Suatu ketika seorang wanita harus pulang menuju Bandung. Ia menyewa travel dan menjadi penumpang tunggal. Ketika pukul 11 malam di daerah Purwakarta, ia merasakan suasana yang tidak enak. Ditambah lagi sang supir memperingatkan agar ia tak menoleh ke belakang. Wanita tersebut tak menggubris peringatan supir. Dengan penasaran, ia yang duduk di bangku tengah menoleh ke kaca pantul. Ia terkejut saat mendapati seorang wanita duduk di belakang. Wanita berbaju putih itu memiliki wajah yang carut, marut, dan tidak karuan. Cerita keempat adalah penampakan kepala melayang di tengah malam.
Ceritanya, beberapa anak muda tengah menuju perjalanan pulang ke Jakarta setelah berlibur di Bandung. Mereka melewati tol Cipularang saat jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Beberapa dari mereka sudah tertidur lelap karena lelah. Tinggal 2 orang yang duduk di depan saja yang masih terjaga. Saat tengah malam, suasana terasa tidak enak. Ditambah lagi dengan hujan rintik, 2 orang tersebut tersentak ketika tiba-tiba melihat 2 buah kepala berambut panjang melayang di pinggir jalan tol. Dan cerita yang terakhir adalah penampakan genderuwo super besar. Tol Cipularang terkenal angker karena lokasinya dekat dengan Gunung Hejo. Lokasi terdekat dengan Gunung Hejo berada pada kilometer 97 sampai kilometer 99. Di kilometer tersebut terkenal sebagai area yang memiliki aura mistis kental. Suatu kali, 2 orang melewati lokasi tersebut. Saat pukul 2 pagi, mata mereka terbelalak mendapati pemandangan di depan mata. Mereka melihat sepasang kaki berbulu lebat. Kedua kaki tersebut sangat besar dan tinggi hingga tak terlihat tubuh makhluk tersebut. Mereka berdua hanya bisa pasrah hingga berhasil melewati makhluk besar tersebut. Itulah 5 cerita horor yang terjadi di tol Cipularang. Dan percaya tidak percaya, penampakan makhluk halus memang pernah dialami oleh beberapa orang. Hal ini bisa dijadikan sebuah peringatan bahwa kita tidak sendirian hidup di dunia ini. Dan ketika merasa tidak enak saat melewati tempat-tempat tertentu, jangan lupa berdoa dan berhati-hati. Pasrahkan semua kepada Tuhan, karena semua makhluk yang ada ini adalah miliknya. Bagaimana tanggapan kalian setelah mendengar cerita tersebut? Silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian tahu kalau ada cerita-cerita horor terbaru.